Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Bapak Ketua Subkel Kurikulum dan Penilaian Bidang SMP Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bapak Supriyono. Yang kami hormati narasumber hebat dan luar biasa, Bapak Roysto, Ibu Menteri Suti, dan juga Bapak Jahidin. Yang terhormat pengawas SMP Wilayah 1 Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak Muhammad Nurai. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat nikmat dan waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita semua dapat berkumpul tatap maya dalam acara webinar pendidikan pembelajaran bermakna melalui literasi digital dan diseminasi penyusunan soal HOTS pendidikan Pancasila yang diadakan oleh MGMP Pendidikan Pancasila SMP Kota DKI Jakarta. Baik, sebelumnya sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar yang luar biasa. Izinkan saya Bapak Ibu untuk menyambut Bapak Ibu dan juga mengapresiasi semangat Bapak Ibu siang hari ini. Saya izin baca pantun ya Bapak Ibu. Mungkin cakepnya bisa dalam hati ya. Matahari pagi terang bersinar. Enaknya kita olahraga bareng. Bapak Ibu peserta webinar, kami Cakep, doakan sehat dan bahagia. Tepuk tangan Bapak. cakep. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya Tiara Cita Okta Pratiwi yang akan menjadi pewara acara pada webinar kali ini membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan, berikutnya yaitu doa pembuka, acara berikutnya yaitu laporan Ketua MGMP Pendidikan Pancasila SMP, kemudian sambutan sekaligus membuka webinar dari Ketua Subkel Kurikulum dan Penilaian Bidang SMP Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Selanjutnya yaitu materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Roy Suryo dengan moderator Bapak Ahmadi. Selanjutnya yaitu materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Penny Triastuti beserta Bapak Jahidin dengan moderator Ibu Siti Nursari. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita awali webinar kali ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk duduk dengan sikap sempurna. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, meningkat ke acara berikutnya yaitu pembacaan doa. Doa akan dipimpin langsung oleh pengawas SMP Wilayah 1 Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur. Kepada Bapak Muhammad Nurai kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan saya pimpin menurut keyakinan agama Islam. Bagi yang beragama lain, silakan menyesuaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang. Kami mohon keberkahan dan petunjuk-Mu agar acara webinar ini menjadi ladang kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Nurai yang sudah memimpin doa. Semoga segala hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan tentunya webinar pendidikan pada siang hari ini membawa banyak manfaat, khususnya untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Selanjutnya yaitu laporan Ketua MGMP Pendidikan Pancasila SMP Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Robianto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita senantiasa sehat. Yang terhormat Bapak Supriyono, yang saya hormati Bapak narasumber, Penny Triastuti, dan Bapak Jaidin, dan para panitia MGMP DKI Jakarta, dan yang berbahagia Bapak Ibu peserta webinar pembelajaran bermakna melalui literasi digital dan diseminasi penyusunan soal HOTS pendidikan Pancasila dan mengajar maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, sebagai guru kita juga harus pandai menyusun soal. Dalam kesempatan ini kita bertemu untuk sama mengingatkan kembali bagaimana kita menyusun soal untuk tujuan pembelajaran kita. Untuk pertemuan kita hari ini, jadi dua materi itu nanti mudah-mudahan bisa kita simak dengan sebaik-baiknya, kemudian memberi manfaat buat kita. Dan untuk pendaftar, alhamdulillah sebenarnya di link pendaftaran itu sudah lebih dari 250 peserta yang mendaftar. Bisa berjalan dengan baik-baik. Saya rasa demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Robianto. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, meningkat ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Subkel Kurikulum dan Penilaian Bidang SMP Dinas Pendidikan DKI Jakarta, sekaligus membuka webinar pada siang hari ini. Bapak Supriyono, izin kita sambut dengan pantun ya Pak. Nuansa dinyanyikan Vidi Aldiano. Cantik, cakep. Sambil makan ikan. Kepada yang terhormat Bapak Supriyono, kami persilakan. Ya. Kepada yang terhormat Bapak Supriyono, kami persilakan. Terima kasih Bu Tiara dan teman-teman semua yang saya hormati, tentunya Ketua MGMP Pendidikan Pancasila, Bapak Rubianto, narasumber yang terhormat Bapak Roy Suryo, mungkin sudah bergabung, selamat hadir, salam sehat dari kami Pak, dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sekali lagi mengapresiasi kegiatan ini, khususnya melalui MGMP yang telah menindaklanjuti kegiatan kita di SMKN 24 terkait bagaimana penulisan soal-soal HOTS atau soal-soal standar PISA internasional atau soal-soal terstandar dengan ANBK dan sebagainya. Kami atas nama Dinas Pendidikan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih dan ditindaklanjuti. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kami mengharapkan kegiatan ini tidak hanya berhenti di kegiatan hari ini saja, bisa terimbaskan dan bisa berdampak kepada seluruh teman-teman yang hadir, bisa dikembangkan di sekolah Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ingat bahwa dalam penulisan HOTS atau penilaian pengukuran dengan berbasis high order thinking skills, itu jangan sampai anak-anak atau Bapak Ibu guru hanya mampu menuliskan soal itu menjadi sulit. HOTS tidak berarti sulit menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehari-hari, karena konteks daripada HOTS adalah berbasis data, berbasis pengalaman, berbasis informasi yang dia peroleh. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa pembelajaran di DKI Jakarta sudah kami kembangkan berbasis STEM, sains, teknologi, informasi, dan matematik.
Ini bisa Bapak Ibu kembangkan, bahkan bisa menggunakan nilai-nilai norma Pancasila masuk di dalamnya atau etika masuk di dalamnya. Maka peran pelajaran pendidikan Pancasila harus terlibat di dalam pengembangan pembelajaran berbasis STEM yang memiliki budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ini penting kami tekan bahwa pembelajaran di DKI Jakarta dalam menyongsong Jakarta Kota Global harus Bapak Ibu, siapapun mereka yang ada di Jakarta ataupun di mana saja Bapak Ibu berada, pembelajarannya harus berbasis dengan teknologi informasi. Maka Dinas Pendidikan melalui bidang SMP menguatkan digitalisasi pembelajaran atau layanan digitalisasi di pendidikan. Maka untuk itu sudah wajib bagi teman-teman guru PP, Pendidikan Pancasila, untuk mengupgrade kemampuan, keterampilan, dan segala daya upaya, pemahaman untuk menguasai teknologi informasi. Karena apa? Saya menganggap bahwa teknologi informasi adalah milik kita dan harus kita gunakan. Karena itu tools, bukan tujuan. Maka harus kita kuasai. Jadi, isu yang ketiga adalah bidang SMP juga mensyaratkan untuk mulai, karena kita tahu Jakarta akan menjadi kota internasional, maka bahasa internasional harus mulai dibiasakan dan dikembangkan di sekolah. Artinya Bapak Ibu tidak alergi dalam belajar maupun bagaimanapun Bapak Ibu sebagai guru pendidikan Pancasila, tolong diselingin dengan bahasa-bahasa asing yang mungkin Bapak Ibu kuasai, khususnya bahasa Inggris, karena bahasa Inggris masih menjadi bahasa internasional. Untuk itu kami minta pada teman-teman harus mampu mengupgrade kemampuan berkomunikasi, karena di sini komunikasi global terkait dengan teknologi informasi maupun apapun komunikasinya harus menggunakan bahasa Inggris. Maka mau tidak mau Bapak Ibu harus mengupgrade itu. Terakhir, bidang SMP juga menguatkan adanya kolaborasi kerjasama pendidikan. Artinya satuan pendidikan mampu melakukan kerjasama, boleh jadi studi tiru kepada sekolah-sekolah yang hebat, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tidak harus Bapak Ibu berkunjung ke sana. Maka penguasaan teknologi informasi, komunikasi global, berbasis komunikasi berbahasa Inggris, maka kolaborasi akan sangat mudah kita raih. Maka untuk itu empat pesan kami dari bidang SM itu teman-teman pendidikan Pancasila harus benar-benar bisa diimplementasikan di lapangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas izin Bapak Ibu semua, webinar pendidikan Pancasila saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Burung Papua, burungnya cendrawasih. Sampai jumpa dan terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru peserta webinar yang luar biasa, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber hebat dan luar biasa, yaitu Bapak Roy Suryo. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Bapak Roy Suryo yang akan menyampaikan materi mengenai pembelajaran bermakna melalui literasi digital yang akan dimoderatori oleh Bapak Ahmadi. Tapi sebelum itu, saya punya pantun juga untuk Bapak Roy Suryo. Cakepnya ya Bapak Ibu. Jepara punya khas kayu jati. Cakep. Kayu jati dipotong dengan kampak. Kepada Bapak Roy Suryo yang baik hati, kami menanti ilmu dari Bapak. Bapak Ibu guru, mari kita sambut Bapak Roy Suryo dengan moderator Bapak Ahmadi. Kepada Bapak Ahmadi kami persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Pak Supriyono, Bupati, Bapak pengawas kita, Bapak Nur Ai, yang saya hormati, tuan rumah kita yaitu Bu Erni,
Kepala Sekolah SMP 198, yang saya hormati Ketua MGMP Pancasila DKI Jakarta. Yang tentunya alhamdulillah pada hari ini yang kita tunggu dan kita nantikan ilmunya adalah pada yang terhormat Bapak Roy Suryo. Kepada Bapak Roy Suryo, alhamdulillah Bapak telah hadir, Pak. Pak Roy Suryo, ya alhamdulillah Pak Roy Suryo ya telah hadir di tengah-tengah kita ya. Bapak dan Ibu, saya pikir dengan Pak Roy Suryo, saya mungkin manggilnya jangan Pak Roy Suryo, kayaknya agak janggal kali ya. Saya salah satu pengagum Pak Suryo, tapi saya sering melihat beliau ada di ALC gitu ya. Saya lebih ke Bang Suryo. Mohon izin boleh saya panggil Bang Roy gitu aja ya. Ya, baik. Ya, baik Bapak dan Ibu, ya tanpa kita berlama-lama karena tadi sudah ada pantun juga gitu ya. Tanpa berlama-lama, saya juga khawatir juga nanti Bang Roy ini mohon maaf juga banyak acara beliau sangat luar biasa konsisten dengan kita ya, berbagi ilmu ya. Alhamdulillah tetap kami doakan Pak ya, kami doakan Bapak panjang umur, sehat walafiat dan tetap membersamai ketika memang kita membutuhkan Bang Roy. Ya, sekilas Bapak dan Ibu, meskipun Bang Roy bukan hal yang baru ya di ingatan kita itu, tapi saya akan sedikit menyampaikan. Yang pertama, mungkin nama yang lebih kenal adalah Roy Suryo, tetapi nama lengkap dan nama panjangnya ada nih Bapak Ibu. Ya, beliau namanya adalah Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Ya, Roy Suryo Noto Diprojo. Ya, mudah-mudahan tidak salah ya, Bang Roy. Ya, alhamdulillah beliau dilahirkan pada tanggal 18 Juli tahun 1968. Ya, beliau Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya, pernah ya di Indonesia Bersatu 2 ya, di tahun 2013-2014. Ya, baik. Kita sapa dulu dong Bang Roy ini ya, supaya kita cek and recheck pertama suaranya ya, karena kalau wajah jelas meyakinkan kalau Bang Roy ya. Kepada Bang Roy, mohon maaf dicek suaranya. Baik, Bapak dan Ibu ya, Bang Roy, langsung saja karena memang waktunya kita dibatasi oleh waktu Bang Roy ini ya. Kita Siap. kurang lebih nanti pertemuan kita adalah 1 jam ya, 45 menit paparan dan kemudian 15 menit kita mungkin sharing dengan teman-teman guru DKI dan sekitarnya. Ya, kepada yang terhormat Bang Roy, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ahmadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat-sahabat saya, para guru yang luar biasa jasanya dan sangat memiliki pengabdian yang luar biasa bagi seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini ada di SMP 198. Saya pertama-tama berterima kasih atas undangannya dan insya Allah apa yang nanti kita bicarakan bersama-sama ini akan menjadi hal yang mungkin akan bermanfaat atau insya Allah berguna bagi diskursus kita atau bagi bagaimana kita nanti berdiskusi tentang topik yang akan kita bicarakan. Host boleh dibantu langsung aja sharing materi yang sudah saya sampaikan supaya bisa ditampilkan saja. Ya, jadi saya sudah menuliskan ya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita akan sama-sama bicara tentang multimedia dan AI atau artificial intelligence untuk mendukung literasi menuju HOTS ya gitu. Jadi itu nama saya. Kemudian di situ ada nomor handphone saya, Pak Ahmadi dan Bapak Ibu semuanya. Kalau nanti misalnya waktu kita cukup terbatas hari ini, ya silahkan nanti Bapak dan Ibu boleh WA kepada nomor yang ada di situ. Gampang nomornya 0811
28, 28, 11. Itu ada pantunnya juga. 4 kali 4, 16. Cepat tidak cepat, pasti dibalas. Itu 08, 11, 28, 28, 11. Lanjut, next. Ya, hari ini, Bapak dan Ibu, kita langsung ke slide kedua. Kita akan bicara bersama-sama tentang penggunaan multimedia. Jadi penggunaan multimedia dan artificial intelligence. Lanjut, silahkan. Halaman berikutnya. Nah, jadi kita webinar pendidikan, lanjut saja. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, mohon maaf saya akan coba kita sedikit mereview permasalahan kita. Indonesia ini memang punya permasalahan yang cukup unik ya, gitu. Jadi kita punya kurikulum yang berubah setiap saat, ya gitu. Sering sekali ya berubahannya. Mulai dari tahun 47, itu kemudian mengalami perubahan tahun 64, terus 68, 75, kemudian 84. Nah ini saya ngalami nih 84. Berganti menjadi 94, kemudian kurikulum berbasis kompetensi atau 2004. Kemudian kurikulum itu disebut juga sebagai kurikulum TSP, ya, tingkat satuan pendidikan. Tapi tentu Bapak dan Ibu guru sering memelesetkan ini menjadi kurikulum tidak siap pakai, ya, gitu TSP itu. Kemudian ganti lagi tahun 2013, lanjut ke bawah sedikit, ya, slide-nya. Nah, kemudian terakhir kita menggunakan kurikulum Merdeka. Meskipun Merdeka ini banyak juga teman-teman kita, teman-teman guru yang mengatakan, ya ini kurikulum Merdeka tuh sak merdeka-merdekanya gitu. Jadi terserah kemampuan gurunya gitu. Kalau gurunya canggih, peralatannya canggih, kurikulumnya bisa maju, tapi kalau tidak, kontrolnya juga nggak ada gitu ya. Jadi ya inilah, maka kita berharap betul pada pemerintahan yang sekarang atau yang ke depan juga, jangan terlalu sering mengubah kurikulum, karena yang jadi repot adalah anak didik kita, dan bukannya anak didik kita, tapi masa depan bangsa kita itu yang nanti akan menjadi terpengaruh. Lanjut, next, berikutnya. Nah, kita akan sama-sama definisi dulu soal HOTS ya gitu. HOTS itu adalah higher order thinking skills ya. Sama tadi yang sudah disampaikan pada saat pembukaan. Jadi saya setuju dan saya percaya bahwa anak-anak kita itu perlu juga dibekali selain dengan bahasa lokal atau bahasa tradisional, juga adalah bahasa internasional, terutama di kota Jakarta yang itu disebut menjadi kota global. Dan meskipun sampai saat ini masih menjadi ibu kota negara, karena meskipun de facto dan juga de jure-nya itu sudah ada upaya untuk pemindahan ibu kota ke IKN, tapi de facto Jakarta dan kayaknya selamanya itu masih akan tetap menjadi ibu kota negara, ya gitu. Nah, tadi betul yang disampaikan pada saat pembukaan oleh Pak Pri tadi, ya gitu. Jadi jangan kita kemudian asal sulit ya soal HOTS itu, ya gitu. Jadi meskipun itu membutuhkan suatu skala yang lebih tinggi gitu, higher order, untuk kemudian kita bisa berpikir dan kemudian kemampuan yang lebih tinggi, tapi yang penting adalah soal ini melatih kemampuan untuk berpikir individu pada tingkat yang lebih tinggi, betul, meliputi cara berpikir kita harus membiasakan generasi kita berpikir secara kritis, berpikir secara logis, berpikir secara metakognisi, dan juga berpikir kreatif. Nanti apa? Nanti ada tahapannya. Nanti dalam presentasi saya, insya Allah nanti akan kita bahas dengan teknologi. Kemudian HOTS itu juga meliputi kemampuan untuk melakukan analisa, ya, kemudian mengevaluasi, dan juga menciptakan solusi. Jadi kita tidak sekedar membuat sulit, benar, itu saya setuju. Tapi bagaimana mereka itu, anak didik itu juga bisa melakukan analisis, kemudian melakukan evaluasi, dan juga menampilkan solusi. Ciri-cirinya soal HOTS itu, silakan agak ke bawah dikit. Itu kita bisa lihat bahwa kita bisa melakukan transfer satu konsep ke konsep yang lain, kemudian melakukan proses dan juga menerapkan sebuah informasi, kemudian dicari ada kaitan nggak dengan berbagai informasi yang saling berbeda-beda. Nanti ada tahapannya. Kemudian menggunakan informasi untuk kemudian bisa menyelesaikan masalah, dan juga kita bisa menelaah ide dan informasi yang lain secara kritis. Itulah prinsip dari HOTS. Jadi kita ngajak, intinya gini, kita ngajak masyarakat yang dalam hal ini adalah anak didik kita untuk berpikir kreatif dan berpikir lebih tinggi, tidak sekedar mereka mendengar dan kemudian belajar, tapi mereka sekaligus mendengar, ikut belajar, ikut serta berinteraksi, dan juga setelah berinteraksi, mereka sama-sama kita ajak untuk menciptakan satu solusi. Itu sebenarnya prinsip dari HOTS. Lanjut, next. Bapak dan Ibu,
Ini adalah yang biasa kita sebut dengan spektrum pengetahuan atau knowledge spectrum. Nah, knowledge spectrum itu begini. Di antara kita itu banyak sekali data. Data-data tersebar atau terserak di mana-mana. Misalnya kita memperoleh satu data. Sebelum jadi informasi, itu berupa data. Data itu belum bunyi. Tapi data itu adalah bagian dari informasi. Jadi data-data itu kalau dikumpulkan, itu menjadi sebuah informasi. Gitu. Kumpulan data adalah informasi. Jadi kalau ada ditanya, tinggian mana data dan informasi? Tentu tinggian informasi. Data adalah unsur pertama yang kita dapatkan. Jadi kalau kita memberikan data kepada putra-putri kita, kepada anak didik kita, itu masih berupa raw material, masih berupa material awal atau material dasar. Data adalah hal yang paling dasar. Kemudian beberapa data itu menjadi sebuah informasi. Informasi itu mulai bunyi, istilahnya begitu. Jadi kalau data itu kadang-kadang belum bunyi. Tapi kalau informasi itu bisa mulai bunyi. Nah, berbagai informasi ini, Bapak dan Ibu, itu yang kemudian kita jelaskan kepada anak didik kita. Informasi-informasi inilah yang kemudian menjadi sebuah knowledge, sebagai pengetahuan. Jadi kalau kita mengajarkan pengetahuan, pengetahuan itu terjadi dari kumpulan informasi. Informasi A, tambah informasi B, tambah informasi C, itu menjadi sebuah pengetahuan. Semua itu berasal dari data. Data-data yang bersorak banyak, dikumpulkan menjadi informasi, kemudian menjadi pengetahuan. Nah, guna dari pengetahuan itu adalah menjadi sebuah wisdom, atau menjadi sebuah kebijakan, atau menjadi sebuah aturan yang kemudian bisa kita manfaatkan. Jadi kalau kemudian kita mengajarkan, nah tentu kita sekarang sudah punya target. Targetnya apa? Targetnya kita memberikan tidak sekedar data, tapi juga memberikan informasi, memberikan juga pengetahuan, sampai memberikan sebuah kebijakan. Jadi artinya mereka sekarang, anak didik kita itu sudah mulai kita didik untuk tidak hanya mendengar, tapi kemudian melakukan itu. Jadi Bapak dan Ibu, benar sekali, nanti materinya, ini saya menganut prinsip copyleft ya, jadi bukan copyright. Copyleft itu artinya panitia silahkan mengkopikan materi saya ini kepada Bapak dan Ibu, silahkan dipakai, silahkan dikopi, silahkan dipilah-pilah juga nggak apa-apa, ya gitu, tergantung bagaimana cara mengajar kita. Gitu. Jadi silahkan, monggo. Karena ilmu itu adalah untuk kita semua. Ilmu dari kita untuk kita, insya Allah kita tularkan sebaik-baiknya. Lanjut, next. Nah, Bapak dan Ibu, ya, selanjutnya kita bicara tentang Pancasila. Nah, apa itu Pancasila? Pancasila adalah bagian dari 4 konsensus dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita punya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Ya, ini yang benar-benar harga mati harus kita jaga. Kemudian selain itu kita punya, kalau kita biasa bicara 4 pilar, ini adalah 4 konsensus dasar kita. Kita juga harus mengenal atau melakukan, mendalami, dan bahkan menjalankan apa yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 45. Meskipun juga sekarang sudah diamandemen sampai dengan tahun 2002. Tapi prinsipnya, selain Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar. Kemudian kita punya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Jadi ini juga yang harus sangat kita pertahankan. Naik ke atas sedikit, lanjut. Nah, kemudian kita juga punya sebagai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu adalah semboyan negara kita. Gitu. Jadi lambang negara adalah Garuda Pancasila. Kita punya Undang-Undang Dasar 1945, sudah diamandemen sekarang, dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah kekuatan kita. 4 pilar ini adalah kekuatan kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai sebuah negara yang sudah diproklamasikan oleh founding father kita, ya, oleh Pak Soekarno dan Pak Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dan kita sebentar lagi itu akan memperingati, ya, moga-moga kita semua Bapak dan Ibu dibekali umur panjang, sehat untuk menyaksikan, nanti akan kita bahas 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 2045, 21 tahun lagi yang akan datang. Lanjut, next. Bapak dan Ibu. Sekarang, nah ini, maaf, mulai agak kita dituntut berpikir sedikit. Bapak dan Ibu, kita bicara soal anatomi ilmu. Anatomi ilmu kita memang terdiri atas 3 lapisan. Bapak dan Ibu yang sekarang mengajar di level pendidikan dasar, 9 tahun pendidikan dasar, atau yang levelnya adalah di 3 tahun terakhir pada saat pendidikan dasar 9 tahun, itu adalah justru yang memegang dasar yang utama, ya, dasar yang penting.
karena mulai mengarahkan. Jadi yang paling bawah, mohon maaf agak ke atas sedikit, ya yang paling bawah itu adalah pokok-pokok ilmu yang kita ajarkan, gitu. Jadi di situ ada berhitung atau matematika, ada bahasa, ada kemudian alam atau fisika, ada kimia dan lain sebagainya. Nah, dari situlah anak-anak kita mulai dari kecil, ya, itu diajarkan begitu, gitu. Bahkan mulai dari prasekolah atau bahkan dari TK. Nah, sedikit di sini mohon maaf, saya sedikit agak tidak setuju ini ya. Mohon maaf, diturunkan dikit, kita belum lihat. Nah, saya agak tidak setuju dengan kemarin disampaikan oleh Wapres kita, ya gitu. Maunya sok canggih, tapi salah kalau menurut saya. TK tidak boleh anak-anak sudah langsung diajarkan matematika, Bapak dan Ibu. Mereka itu harus diajarkan bagaimana etika dulu, budi pekerti dulu, diajarkan bagaimana mereka menerima informasi dulu atau mereka belajar dengan usianya. Gitu loh. Anak-anak belum kuat untuk diajarkan coding semenjak TK, gimana sih gitu loh. Coding itu adalah dia harus mengenal logika dulu sebelum mengenal coding. Nah, jadi beginilah kalau sesuatu yang tidak tidak pas diajarkan gitu. Jadi kalau saya sih bicara lantang, kalau A saya katakan A, B saya katakan B, gitu ya, gitu. Biarkan anak TK atau anak SD sampai dengan 3 tahun pertama itu mengenali dunianya, gitu lah, mengenali kehidupannya. Kalau anak-anak TK itu sudah diajarkan matematika, sudah diajarkan coding, itu sama saja dengan kita melihat para penyanyi cilik kita dipoles, dikasih riasan, dikasih make up, dikasih baju orang dewasa. Gitu loh. Jadi mereka akan terlalu berat. Bahkan mereka nanti akan mengalami stres panjang hidupnya. Karena memang belum mampu, otak kita juga belum akan mencerna gitu loh apa ya. Jadi makanya sebelum matematika itu ada berhitung dulu gitu loh. Jadi belum langsung matematika, apalagi nanti kalau kemudian sudah mulai diajarkan aljabar, trigonometri gitu, aritmatika. Waduh, itulah salah. Jadi coding itu. Jadi kalau saya mengatakan itu tidak pas ya gitu. Mohon kalau menurut saya guru-guru kalau memang ada pemikiran ya sampaikan gitu ya, dikritisi saja gitu. Nah, kita kembali ke slide kita. Jadi 3 lapisan ini mulai dari lapisan pendidikan dasar yang ada di bawah yang sekarang diajarkan oleh Bapak dan Ibu di level sekolah menengah pertama. Kemudian pada saat nanti berlanjut ke sekolah menengah atas atau sekolah lanjutan tingkat atas, itu kemudian mereka mulai terarah. Mereka yang belajar fisika, kemudian mereka yang mulai menyukai matematika, mereka yang menyukai kimia, mereka yang menyukai sosial, mereka yang menyukai psikologi, sejarah itu mulai akan mengarah. Nah, disitulah kemudian ketika level perguruan tinggi, disitulah mereka mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan jurusannya. Jadi disitulah mereka anak-anak kita dipersilahkan mereka memilih jurusannya sesuai dengan kemampuannya. Mereka masuk ke fakultas apa? Apakah fakultas kedokteran, apakah fakultas teknik, atau fakultas ilmu sosial politik, atau fakultas geografi, dan lain sebagainya. Disitulah ilmu itu masuk ke level pendidikan menengah. Nah, tujuannya apa? Sampai kepada spesifikasi mereka, gitu ya. Yang paling atas itu, yang bulat-bulat silinder itu. Nah, itu adalah ketika mereka mulai kemudian sangat-sangat definitif ke bidangnya. Mereka kemudian menjadi ahli dalam bioteknologi, menjadi ahli dalam saintis yang lain, menjadi ahli di dalam misalnya ekonomifisika. Ekonomifisika itu gabungan antara ilmu ekonomi dan ilmu fisika. Sekarang kan ilmu itu juga bisa dipadukan antara ilmu paspal dan ilmu sosial, ilmu eksak dengan sosial itu baru di situ. Jadi ketika misalnya mereka diajari untuk coding, untuk mengenal coding, disitulah letaknya gitu loh. Bukan anak TK diajari coding gitu loh. Ketawa sebenarnya saya mendengar itu, tapi ya sudahlah gitulah. Memang apa yang disampaikan kerap kali tidak benar gitu ya. Lanjut, next. Nah, sekarang perbedaan teknologi apa yang terjadi? Bapak dan Ibu, kita lihat sekarang. Perbedaan tahun 90 dulu dengan tahun sekarang, 2024. Kalau kita perhatikan banyak sekali sudah perubahannya. Dulu yang namanya televisi itu gendut-gendut, ya kan, Bapak dan Ibu? Televisi punya sanggul di belakangnya. Ya, gemuk gitu. Kita masih kurus gitu. Nah, insya Allah kita juga sekarang masih kurus. Tapi kebanyakan di tahun 2024, kita sudah mengembang nih badan nih, jadi gemuk. TV-nya sih mengurus. TV sekarang tipis-tipis, canggih-canggih. Tapi kita aja yang kemudian menggemuk, televisinya mengurus. Nah, kemudian anak-anak kita mungkin sudah tidak kenal lagi yang gambar sebelah kanan atas itu. Itu namanya kaset atau pita kaset. Kadang-kadang pitanya kusut atau keluar gitu, bahasa daerahnya ngelokor gitu. Bahkan anak sekarang tanya hubungannya antara
pita kaset dengan ballpoint yang ada di sebelahnya, mungkin akan pusing, harus menggunakan HOTS dia berpikirnya, gitu ya. Apa hubungannya? Ternyata mungkin di antara kita ada yang masih mengenal kalau kaset itu kemudian kusut, nah itu harus digulung. Anak kita generasi sekarang mengenalnya adalah iPad yang ada di sebelah kanan, iPod untuk mengenal musik, kemudian bahkan musiknya sudah tidak lagi bentuk fisik, tapi sudah didengar dengan menggunakan WiFi, didengar menggunakan sarana-sarana yang lain, bahkan nonton juga melalui Netflix dan lain sebagainya. Kiri bawah, kalau namanya pameran buku, sekarang mungkin tidak banyak yang suka, gitu. Tapi kalau WiFi gratis, wah, mereka berjubel. Sampai dengan burung-burung pun sekarang juga udah canggih loh Bapak dan Ibu. Dulu burung-burung tuh banyak mereka bertengger gitu ya, bertengger di kawat-kawat listrik. Tapi karena kawat listriknya sekarang sudah banyak yang nggak ada, sekarang burung-burung kehilangan kawat listrik gitu ya, karena wireless. Tapi burung-burung juga ternyata mereka bisa melayang, gitu istilahnya itu WiFi, burungnya melayang. Ini candaan saja bahwa sekarang teknologi pun dimengerti atau terapkan oleh para burung-burung itu juga gitu ya, tidak selain manusia. Lanjut, next. Bapak dan Ibu, berikutnya slides. Nah, ini kehidupan kita sekarang. Ya, ini luar biasa, Bapak dan Ibu. Jadi handphone itu bisa menghubungkan antar generasi. Jadi apa yang kita pegang di tangan kita ini bisa menghubungkan antar generasi, ya gitu. Generasi yang milenial ya, atau sampai Gen Z ya, atau generasi alpha di bawah ada yang lebih muda lagi, bahkan nanti generasi beta. Itu sudah fasih dengan handphone gitu ya. Baik sebelah kiri atas maupun kanan atas. Ini yang bisa jawab ibu-ibu nih. Kalau ibu-ibu tuh pakai handphone, itu biasanya lebih canggih, lebih pinter ibu-ibu daripada bapak-bapak kalau motret pakai handphone sekarang ya. Dan gaya kalau motret kan gitu itu. Maaf ini bibirnya agak ke depan gitu, mencucu kalau dalam bahasa Jawa gitu ya, gitu ke depan itu. Saya nggak tahu tapi mereka senangnya begitu gitu, katanya bisa lebih cantik. Tapi ternyata handphone tidak hanya disukai oleh anak-anak muda atau Gen Z, ya, generasi kolonial, ada generasi milenial, ada generasi kolonial. Generasi yang senior pun seperti di bawah-bawah itu pun sekarang suka juga selfie, ya. Ada Barack Obama, ya, dengan Hillary Clinton, itu mereka saling selfie. Sebelah kanan bawah itu foto asli juga, itu mantan presiden kita Jokowi dengan Pak Presiden Pak Prabowo, itu pun juga melakukan selfie. Jadi artinya inilah alat yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk mempermudah cara kita belajar, mempermudah cara kita pengetahuan. Disadari atau tidak, handphone mengajari generasi yang lebih senior itu untuk belajar teknologi dengan jauh lebih cepat dibandingkan tanpa handphone. Lanjut, next. Nah, ini yang disebut sebagai teori generasi. Teori generasi yang disampaikan oleh Karl Marx ini adalah merupakan bahwa tiap generasi itu punya zamannya. Tiap generasi punya masanya. Tiap generasi juga punya rentang waktunya. Intinya begini, kita tidak perlu menyalahkan Bapak dan Ibu terhadap generasi kita. Kan kadang-kadang kita secara refleks mengatakan, wah kalian kok agak nakal ya, zaman Bapak dulu gitu, atau zaman Ibu dulu gitu. Kita kan sering kalau ngajar gitu. Itu dulu kalau gitu di strap loh gitu, atau di tindak loh gitu. Atau dulu selalu berdiri di depan kelas gitu. Ya itu zaman kita. Zaman saya kecil Bapak dan Ibu. Kalau sekarang kan malah bahaya. Guru melakukan tindakan terhadap putra-putrinya, salah-salah gurunya dipidana sekarang, gitu kan? Tapi ini memang salah ya, harusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh dipidana guru itu. Guru adalah digugu dan ditiru. Guru itu diikuti dan tapi boleh guru harusnya memberikan tindakan atau memberikan sanksi terhadap anak didik. Kalau anak didiknya memang salah, anak didik memang nakal, boleh, asal memang sanksinya tidak berlebihan. Nah ini harus ada batas. Tapi tidak boleh sebentar anak didik itu kemudian kalau ada gurunya melakukan, padahal dia salah, dia melakukan sesuatu, kemudian dia memvideo gurunya, memviralkan, akhirnya guru yang kena. Itu saya berada di balik Bapak dan Ibu. Ya gitu. Artinya kita mengajar itu memang kita diberikan hak dan kewajiban juga. Di samping kita mengajar, di samping kita memberikan pengetahuan, kita mengajar. Mengajar itu artinya juga mengajar itu memberikan ilmu dan sekaligus memberikan pengertian, sikap, budi pekerti yang baik juga. Nah ini, jadi tiap generasi tidak ada generasi yang paling baik. Semua generasi ada baiknya. Jadi biarkan mereka itu juga memiliki cara berkomunikasi sesuai dengan zamannya. Lanjut, next.
Gitu. Nah, ini teori generasi ini sesuai dengan faktor U. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Sesuai dengan faktor usia. Mungkin kita-kita ada yang suka menggunakan laptop. Mungkin. Ada di antara kita yang lebih suka pakai PC, personal computer, komputer desktop yang ada di rumah. Ada yang lebih nyaman begitu. Ada yang sudah nyaman menggunakan tab, ya, gitu. Artinya yang bisa dibawa-bawa, gitu ya, atau iPad. Ada yang suka menggunakan handphone, gitu. Jadi artinya sudah membiasakan diri. Ada yang bisa bikin buku atau artikel tuh dari laptop. Tapi ada yang sekarang karena terbiasa, ya. Saya pun kalau nulis kadang-kadang cukup pakai handphone gitu, cukup pakai smartphone, kita bisa nulis artikel yang panjang gitu ya. Zoom ini pun juga bisa kita lakukan dengan menggunakan perangkat bergerak gadget kita, ya, dengan menggunakan handphone atau menggunakan laptop atau dengan menggunakan PC berkamera juga sama. Nah, generasi itu berbeda-beda sesuai dengan faktor U-nya. Coba kita tanya putra-putri kita, pasti beda. Pasti mereka lebih suka mungkin pakai gadget yang praktis. Gitu. Tapi generasi bawah kita mungkin masih suka pakai laptop, masih suka pakai notebook atau bahkan pakai PC. Sekali lagi, kalau teori generasi tidak ada yang salah, semua benar, ya. Karena apa? Kita merasa sangat nyaman dengan perangkat yang ada di usia kita. Lanjut, next, Bapak dan Ibu. Inilah yang tadi saya bilang. Kita harus menciptakan generasi emas 2045. Jangan sampai kita menciptakan generasi cemas, ya, atau generasi lemas, atau generasi gemas, ya, gitu. Karena nantinya di 2045 itu sudah generasi bukan hanya Gen Z, ya, atau generasi Z, tapi sudah generasi Alpha, bahkan generasi Beta. Generasi Alpha adalah putra-putri kita yang lahir pada tahun 2011, yang sekarang usianya 12 tahun, ya. Itu adalah generasi Alpha, ya. Di bawah itu yang lebih muda lagi generasi Beta. Kita rata-rata apakah itu baby boomer, ya, mungkin nggak ada yang lahir tahun 60-an, ya. Saya hampir tahun 70, saya tahun 68. Setelah itu ada generasi X, ada juga generasi Y, ya, gitu. Itu generasi tahun 81. Itu tiap-tiap generasi mewakili zamannya. Sekali lagi, kita semua hidup di zaman kita, ya. Kita juga punya pemimpin kita, dan tiap pemimpin juga punya masanya. Coba Bung Karno hidup sekarang, mungkin juga tidak terlalu cocok, karena orasi-orasi Bung Karno itu untuk membangkitkan semangat kemerdekaan, ya, gitu. Sedangkan kita sudah merdeka, harusnya kita mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, gitu ya, gitu. Pak Harto pun mungkin sudah nggak cocok lagi. Kita mungkin perlu presiden yang mungkin pemikirannya adalah smart, gitu ya, ke depan canggih, gitu ya, gitu. Nah, apakah presiden kita sekarang dan yang lain itu cocok, ya? Nah, itu tinggal kita menyesuaikan diri saja. Lanjut, next. Tapi tujuannya kita menciptakan generasi emas. Bapak dan Ibu, generasi kita sekarang bisa kita sebut kaum Zoomer. Kenapa kaum Zoomer? Ya seperti kita sekarang ini. Ya, kaum Zoomer adalah kaum yang sering sekali melakukan Zoom. Disadari atau tidak, dirasakan atau tidak, Bapak Ibu setuju atau tidak, Zoom itu membuat kita terakselerasi pengetahuan dengan sangat cepat. Coba tidak ada COVID, ya, gitu. COVID itu ada berkahnya juga. Dengan adanya COVID, dengan adanya WFH atau work from home, Bapak dan Ibu menjadi terpaksa dan terbiasa Zoom. Coba kalau nggak ada COVID, mungkin kita harus maksa, Bapak dan Ibu. Guru-guru harus dipaksa. Putra-putri kita mungkin pakai Zoom lebih cepat, ya, dibandingkan kita. Nggak apa-apa. Namanya mereka generasi sekarang, mereka lahir pun sudah di depannya sudah ada gadget. Kita lahir dulu belum tentu ada gadget. Televisi mungkin masih merupakan barang yang mewah, gitu ya. Radio dulu. Anak sekarang mendengarkan radio, menonton TV, semuanya dari gadget. Nah, ini kaum Zoomer dan kaum milenial, ini kita sebut begitu karena mereka adalah sering sekali menggunakan Zoom. Dan bahkan, ini menariknya, tipikal anak sekarang, Ibu dan Bapak, itu bisa sampai dengan sebelah kanan atas tuh gambarnya, 5 perangkat sekaligus, ya. Dan itu normal. Rata-rata mereka bisa mengoperasikan 2-3 perangkat, tapi ada yang sampai 5. Gitu. Artinya apa? Di hadapan mereka kadang ada 2 handphone. On semua, online semua. Gitu ya. Satu ngobrol dengan temannya, satu ngobrol dengan pacarnya, atau satu misalnya ngobrol dengan keluarganya. Sementara di sisi lain mereka lagi ngerjain tugas. Sementara di sisi yang lain mereka lagi berbicara dengan komunitas. Ya itulah sekarang. Mereka bisa melakukan apa yang disebut sebagai multitasking. Ya, kayak komputer sendiri, komputernya bisa multitasking, melakukan pekerjaan berbeda-beda dalam satu rampak, dan mungkin kita hanya sampai 2 atau 3, ya, gitu. Tapi kalau anak sekarang rata-rata sudah canggih banget, gitu. Jadi luar biasa. Dan itu adalah sama dengan bahasa. Nah, makanya saya tadi setuju bahasa.
Bapak dan Ibu, kalau memang ada kesempatan dan ada waktu dan memungkinkan, biarkan putra-putri kita menguasai bahasa setidaknya sampai 4 dan 5 bahasa. Itu bagus. Ya gitu. Karena kalau mereka misalnya menguasai bahasa Indonesia, tentu saja bahasa daerah penting, jangan lupakan bahasa daerah, tapi mereka menguasai setidaknya 2 sampai 3 bahasa asing. Inggris wajib, ya, dan kemudian kuasai bahasa yang lain. Arab bagus, bahasa China pun oke, ya gitu. Atau bahasa yang lain ya gitu, apakah Prancis, apakah Spanyol, apakah Jepang, it's okay. Ya, itu sangat berguna untuk nanti ketika kita benar-benar sudah hidup, sekarang pun sudah diglobalisasi, tapi ketika kita sudah membiasakan, dan Jakarta kota global, kita sudah membiasakan ketemu dengan teman-teman dari mancanegara, dan itu sangat-sangat berguna. Dan anak-anak kita jangan khawatir Bapak dan Ibu, sanggup ya, sebagaimana mereka sanggup menghandle sampai dengan 5 gadget. Saya yakin anak sekarang menguasai 5 bahasa sekaligus tuh yakin bisa. Gitu. Karena apa? Karena memang gizi yang bagus, kemudian cara memperoleh pengetahuan juga dengan cepat, mereka akan mampu melakukan itu. Lanjut, next. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita bicara, nah ini, maaf ini sedikit agak detail dikit ya, agak ilmiah dikit. Jadi tadi sih ilmiah, tapi ini lebih lagi. Ya, artinya apa? Inilah yang terjadi tren sekarang. Tren sekarang itu ukuran makin membesar. Ya gitu, kapasitas maksudnya. Kapasitasnya makin membesar. Kita dulu nyimpen data itu dalam disket. Disket itu masih ukurannya kilobyte. Kemudian hard disk jadi megabyte. Ya, kemudian mulai muncul flash disk berkembang dengan cepat menjadi gigabyte, terabyte, bahkan sekarang hard disk kapasitasnya sudah petabyte. Ada exabyte. Itu yang sebelah kiri. Tapi sebelah kanan kita lihat ukurannya semakin mengecil. Ya gitu. Jadi kalau dulu kita ada istilah desi, di bawahnya desi itu adalah senti. Ya, 1000 di bawah senti itu adalah mili, di bawah mili ada mikro, ada nano, ada piko, bawahnya lagi ada femto, yokto, akto, dan lain sebagainya. Artinya apa? Inilah tren sekarang. Ukuran makin mengecil, tapi kapasitas makin membesar. Itu adalah konsekuensi dari zaman. Konsekuensi dari teknologi. Kayak putra-putri kita tadi, mungkin mereka kapasitas pengingatnya makin membesar gitu. Tapi tampaknya mereka makin kecil gitu, meskipun dia makin kecil tuh kapasitas otaknya juga makin besar gitu. Tapi artinya mereka lebih praktis gitu ya. Berpikir itu lebih praktis. Cara menulisnya, ukuran barang-barangnya itu lebih mengecil, tapi kapasitas ya makin membesar. Itu adalah bagaimana kecanggihan teknologi sekarang. Lanjut, next. Selanjutnya ini yang terjadi adalah revolusi komunikasi. Saya agak cepat di sini. Jadi revolusi komunikasi adalah bagaimana perubahan dengan cepat. Orang bisa membaca sekarang tidak hanya dari satu gadget, tapi bisa membaca dari berbagai media, bisa membaca, dan kemudian ada tantangan yang namanya tantangan perubahan budaya. Ini yang harus kita antisipasi. Karena Pancasila, kemudian juga Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI itu harus kita jaga dari perubahan budaya ini. Lanjut, next. Selanjutnya, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, saya sedikit menyampaikan, inilah posisi Indonesia di tengah-tengah percaturan global dunia. Jumlah penduduk dunia di awal tahun 2024 ini adalah 8 miliar, dengan jumlah handphone di seluruh dunia itu 8,6 miliar handphone, ya, dengan 5,3 juta pengakses internet di seluruh dunia. 5,35 miliar, maaf koreksi, 5,3 miliar. Demikian juga akun sosial media itu ada 5 miliar. Di Indonesia bagaimana? Lanjut, Indonesia lebih canggih, Bapak dan Ibu. Seterusnya, next. Indonesia jumlah penduduk kita 278,7 juta jiwa. Jumlah handphonenya, nah ini luar biasa Indonesia itu Bapak dan Ibu. Jadi handphone yang kita pegang ini, itu jumlahnya 353 juta. Artinya, satu orang mungkin bisa memiliki 2 handphone. Gitu. Ada yang memiliki 2 bahkan 3, tapi memang ada yang memang belum punya. Tapi artinya jumlah handphone di Indonesia itu 1,5 kali jumlah penduduknya. Luar biasa. Akun sosial medianya 139 juta, orang akses internet di Indonesia itu 185 juta yang terkoneksi. Jadi kita bicara dengan Zoom ini termasuk bagian dari 185 juta koneksi yang ada di internet. Ini untuk menggambarkan bagaimana posisi teknologi Indonesia di mata dunia. Kita memiliki persentase jumlah handphone yang lebih tinggi daripada yang ada. Lanjut, next. Ya. Selanjutnya kita bergerak. Nah, Bapak dan Ibu, kita juga merasa bahwa sekarang kita dengar kita bergerak dari revolusi industri 1.0 ke 4.0. 1.0 adalah ketika dulu
manusia itu masih menggunakan otot ya gitu gitu. Itu bergerak gitu ya. Kemudian dulu awalnya alat tenun menggunakan mekanik, kemudian revolusi di dunia pertanian, revolusi di dunia industri, sampai dengan ketika kita mulai mengenal dunia yang keempat atau generasi keempat itu adalah ketika sudah ada cyber fisik, kemudian ada IoT atau Internet of Things. Apa-apa internet. Kita dengan Zoom ini pun juga menggunakan internet gitu ya. Kita terhubung ke teman-teman di mancanegara juga menggunakan internet. Lanjut. Jadi di sini kita bisa lihat next. Nah, kehidupan masa depan kita bukan hanya ke 4.0 tapi ke 5.0. Ini disebut sebagai era disrupsi teknologi. Teknologi disruption. Artinya kita hidup di tengah-tengah teknologi. Kita hidup bersama dengan teknologi. Bahkan kita hidup diganggu teknologi. Tapi kalau saya lebih mengatakan kita tidak diganggu. Tapi kita saling memanfaatkan teknologi. Ini kalau rumah canggih masa depan tuh ya seperti itu Bapak dan Ibu. Pelayan kita, ART kita sudah digantikan robot. Sementara yang menyapu lantai itu alat otomatik ya gitu itu floor cleaningnya yang sudah automatically ya, bahkan kita bisa santai menikmati gadget sementara sebelah kirinya kita online juga dengan televisi, sementara saudara kita online juga dengan menggunakan laptop ya gitu. Jadi artinya di sini kita bisa lihat kecanggihan teknologi sudah merasuki kita dan kita sampai ke generasi yang kelima atau 5.0. Lanjut next. Apa yang harus kita hasilkan Bapak dan Ibu? Nah ini, ketika era society 5.0 sudah ada IoT, IoT itu Internet of Things ya, apa-apa dengan internet, kita selalu bicara tentang big data. Nah, data itu tadi Bapak dan Ibu yang saya bicarakan di depan itu sangat-sangat penting. Kenapa orang bicara tentang big data? Kalau data kita kuat, referensi kita bagus, kita bisa menghasilkan kebijakan yang bagus gitu ya. Karena kalau data ada, data itu dulu menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi kebijakan. Dan di situ ada kita bisa gunakan tambahan yaitu AI, Artificial Intelligence. Itu sangat membantu kita untuk memudahkan kita tidak perlu repot-repot berpikir lagi karena sudah ada mesin yang berpikir seperti manusia. Artificial adalah seperti, intelligent itulah pengetahuan. Jadi pengetahuannya sudah menyerupai kita. Ada yang kita kenal dengan robot, ya robot yang menggunakan bagaimana pengetahuan seperti manusia. Ya nanti ada contohnya. Jadi dengan big data kita bisa menjadi solusi. Ya, waktunya mepet ya. Oke, lanjut. 5 menit ya, lagi. ya, saya cepat. Baik, baik. Jadi next. Silahkan lanjut. Nah, jadi kita ada menghadapi era industri. Yang penting kita literasi. Lanjut saja di sini. Saya nanti sampai ke kesimpulan. Lanjut, next. Bapak dan Ibu, ini bagaimana perubahan komunikasi dari era dulu masih tradisional ke era canggih sekarang. Lanjut, next. Lanjut, silahkan. Terus kita bicara masalah animasi, masalah movie. Lanjut, next. Yang jangan dilupakan budaya. Ini saya menjelaskan bagaimana budaya. Terus nanti bisa dipertanyakan. Saya menjelaskan di situ itu lebih ke pengetahuannya aja. Robot, lanjut. Kita lanjut sampai AI. Lanjut next. Robotika next sampai AI. Nah, sedikit kita berhenti di sini. Nah, AI itu adalah bagaimana kita pertama kali digunakan tahun 50. Jadi AI itu sebenarnya bukan baru banget ya. Karena bagaimana cara orang kemudian menggunakan artificial intelligence itu sejak tahun 56. Tapi contoh aplikasinya memang baru ada sekarang. Bagaimana cara kita wujudkan sampai ke solusinya? Lanjut, next. Bapak dan Ibu. Nah, ini yang bahaya, harus kita antisipasi. Ada yang namanya post-truth. Itu kalau Bapak dan Ibu sering mendengar semua diulang-ulang, berita diulang-ulang itu, kadang-kadang itu belum tentu benar, itu hoax. Tapi karena terlalu sering diulang, dianggap sebagai kebenaran. Next, lanjut. Saya nanti akan bicara ke kesimpulan. Ini lanjut saja, ini soal hoax ya. Lain waktu mungkin kita bisa. Nah, ini, Bapak dan Ibu, inilah tujuan kita. Kita mendidik dengan menggunakan hoax tadi. Itu adalah apa? Untuk mendidik siswa yang diharapkan memiliki 21st century skills. Artinya apa? Kita diharapkan anak-anak kita tuh memiliki pengetahuan abad ke-21. Bahkan cara berpikirnya sudah canggih. Cara bekerjanya sudah menggunakan berbagai data dan informasi. Sarana bekerjanya mereka bisa manfaatkan dengan baik. Dan cara hidup di dunianya mereka bisa seperti Society 5.0 tadi. Jadi mereka bisa benar-benar tidak terganggu atau tidak terusak oleh teknologi, tapi mereka manfaatkan teknologi. Bapak dan Ibu, saya tutup dengan beberapa slide terakhir. Lanjut, next. Ini saya tunjukkan. Lanjut. Nah, ini contoh menggunakan AI. Dulu barusan kita memilih gemoy ya, itu kita hormati. Kita juga tahu kita gemoy itu pasangannya Fufu Papa.
99,9% fufu papa adalah dia, ya gitu. Itu dengan menggunakan teknologi juga, itu tidak terbantahkan juga Bapak Ibu. Lanjut, next. Lanjut. Nah, gitu. Kita tidak boleh meninggalkan tradisional, agama tetap kita lakukan. Kemudian kita menggunakan teknologi. Lanjut saja. Saya tutup dengan slide terakhir. Next saja. Nah, ini Bapak dan Ibu, sebelum terima kasih, kita jangan merasa senang, wah kita guru-guru canggih menggunakan teknologi. Enggak, masyarakat juga canggih loh sekarang. Gitu loh. Pedagang-pedagang di jalan tuh sudah menggunakan idiom-idiom, sudah menggunakan istilah teknologi, sudah menggunakan IT mereka. Ada www.multisari.com, ada www.girl.com, bahkan sopir truk itu istilahnya pun sudah AI ya. Sudah TA ya, www.gemes.com. Mereka pun tandaannya di bak truk di belakang tuh bukan hanya derita sopir tiada akhir, tapi 1 detik itu sangat berharga, apalagi 9 detik. 9 detik gambarnya di sebelah itu. Next, terakhir Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau agak panjang, tapi lain waktu Bapak dan Ibu, atau nanti silahkan manfaatkan sarana komunikasi yang ada untuk kita berkomunikasi. Ada nomor WA saya, itu saya gambarkan gambar terakhir itu. Dulu manusia, kata Charles Darwin, itu berasal dari yang merangkak, belajar berdiri, menggunakan batu, menggunakan kayu, menggunakan logam, menggunakan elektronik, tapi kembalinya adalah manusia juga bentuknya seperti yang pertama tadi. Ya, Bapak dan Ibu, cukup dari saya. Ya, kalau ada salah kata, salah ucap, mohon maaf. Tapi mungkin masih ada waktu untuk nanti kalau ada 1-2 pertanyaan, Arifin, monggo dipandu saja. Ya, moga-moga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Roy keren banget. Siap. Materinya ini. Dan ini saya yakin Bang Roy ini, kalau saya masih penasaran nih Bang Roy. Ya ini mestinya materi ini, saya yakin ini materi kuliah ini bisa berapa semester? Enggak lah. Ini materi untuk guru-guru canggih dong sekarang, ya kan? Gitu. Oh iya. Baik. Baik Bapak dan Ibu yang hadir ya. Materi Bang Roy sangat menarik ya. Saya buka kesempatan untuk bertanya ya. Yang Bapak Ibu yang mau bertanya silakan untuk raise hand ya. Saya buka pertanyaan 2 atau 3 pertanyaan nih ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Silakan. 15 ke depan. Silakan. Bapak dan Ibu. Jangan takut untuk bertanya loh Bapak dan Ibu ya. Adik-adik ya, kita ini, Bang Amadi. para berani loh bertanya. Ini ada langsung ya. Ya baik, ini ada Ibu atau Bapak nih, Milianda Pasaribu. Ya, dari SMP 273. Silakan. Ya, Bapak silakan, Pak. Ya, assalamualaikum. Ya, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya begini, Pak Roy Suryo, menanggapi pernyataan Bapak tadi mengenai programming anak ya. Saya kan meneliti Serikat sendiri ya di Singapura itu dari anak usia 5 tahun ya itu sudah ada kursus seperti Scratch, robotika, STEM yang berbasis Montessori ya, terutama kursus Python dan pengembangan aplikasi. Nah itu kalau kita sekarang aja ngelihat usia ada ide dari Wapres kita untuk atau dari Menteri Pendidikan kita untuk membuat coding bagi anak yang 4 SD ya sampai ke anak yang kelas 6 SD. Itu menurut saya bukan sesuatu yang ketinggalan zaman kalau pribadi saya. Nah, menurut Bapak, nah sekarang pertanyaannya saya Pak gini ya Pak ya. Menurut Kenapa Bapak saya menolak gitu? Apa saja yang kita persiapkan sebagai guru bila kita nanti menghadapi hal-hal seperti itu di lapangan Pak? Itu terima kasih Pak. Terima kasih. Pertanyaan sangat menarik dan ini saya tunggu ya karena saya lebih menerapkan bagaimana etika dan budi pekerti dulu. Dan bagaimana anak itu tumbuh dan kembang sesuai dengan usianya, sesuai dengan zamannya. Contohnya begini, Pak. Jadi saya sangat mengapresiasi perbedaan pemikiran, ya. Dan saya tidak menolak kalau ada misalnya orang berbeda itu iya. Tapi tentu saja semua tergantung kepada apa yang ada di sekitar dan apa yang ada pada seputar kehidupan dia. Kalau putra-putri kita memang sejak kecil tidak salah ya, ada anak yang memang sejak kecil dia sudah dibiasakan berhitung dan pemikirannya mungkin sudah mendahului anak seusianya. Nggak apa-apa,
Tapi kalau kemudian itu digeneralisasi, diterapkan untuk keseluruhan, dan misalnya diterapkan dari Sabang sampai Merauke, menurut saya kita masih memerlukan sesuatu yang jauh lebih dasar atau jauh lebih esensi terlebih dahulu, yaitu etika dan budi pekerti dulu. Ya, tapi kemudian kalau ada misalnya mereka yang berminat untuk kemudian dikasih ilmu-ilmu tentang coding, ya kalau memang mereka memiliki sebuah pengetahuan atau taraf yang memang memungkinkan untuk tapi jangan memaksakan. Nah, ini yang paling penting. Ya, kesannya kemarin itu kalau kemudian semua sekolah dipaksakan ya atau diwajibkan untuk kemudian mengajarkan itu, padahal Bapak dan Ibu, tidak semua sarpras, sarana dan prasarana dari tiap sekolah itu ada. Ini yang akan membuat kesulitannya. Kecuali apa? Kementerian Pendidikan kita sudah benar-benar menerjemahkan bagaimana pengertian coding atau pengertian matematika atau berhitung itu dalam alat peraga yang alat peraganya seusia atau ramah dengan adik-adik kita atau anak-anak kita pada usia 5 sampai dengan 6 tahun. Itu oke. Jadi misalnya begini, mereka diajarkan untuk itu tapi tidak langsung diajarkan bagaimana pengertian coding. Jadi coding diistilahkan sebagai cara mereka bermain atau belajar. Jadi cara bermainnya itu yang kemudian diubah menjadi cara bermain yang canggih, cara bermain yang mengikuti zaman. Ilmu-ilmunya sudah masuk itu, kalau itu yang tadi kira-kira seperti apa yang dikejar. Nah, saya lebih mencerminkan bagaimana mengajarkan bisa matematika dengan metode berhitung yang mudah, ya, tapi dengan alat peraga yang sesuai dengan usianya. Jadi artinya mereka misalnya masih bermain bola, ya mereka mungkin di usia segitu masih senang terjun ke kolam bola gitu ya. Tapi kolam bolanya dikasih warna-warna, dikasih angka-angka. Jadi mereka mulai membiasakan diri dengan angka-angka, dengan warna, dan kemudian diajak berpikir, oh ini dimasukkan ke sana, ini dimasukkan ke sana gitu. Kayak kita mengajar bahasa Inggris untuk anak seusia di bawah 5 tahun. Itu kan kita tidak mengajarkan langsung dengan verb, ya verb kita ajarkan, tapi tidak langsung kita ajarkan dengan structure, ya gitu. Structure sambil jalan kita ajarkan ke mereka, tapi verbnya, kata-katanya itu mereka mulai mengenal gitu, dan mereka mungkin mengenalnya tidak langsung ke bentuk tulisan. Mereka mengenal kalau cats itu gambar kucing, kalau kemudian mouse itu gambar tikus gitu ya. Kemudian dari situlah mereka kemudian memasang-masangkan. Nah, cara memasang-masangkan atau kemudian menjumlahkan, itulah yang kemudian kita anggap sebagai cara belajar. Jadi, Pak, saya tidak menampik kalau misalnya di Singapura atau di Jepang, mereka sudah, karena sejak lahir pun di sana, misalnya di Jepang, sejak lahir anak-anak itu diajar untuk menghindari bencana loh. Hebat banget mereka. Ya gitu. Jadi mereka diajarkan bagaimana kalau ada earthquake ya, kalau ada bencana mereka lari ke segitiga yang bisa terbentuk dari meja, ya. Jadi mereka tahu tempat yang aman gitu. Nah, mungkin di kita mengada-ada banget ya anak-anak kecil kalau diajarin, tapi ya karena kebutuhannya begitu. Singapura sebagai sebuah negara kepulauan yang mereka menerapkan teknologi tinggi dengan Singapore Once ya, One Network for Everyone, mereka membutuhkan itu. Gitu. Tapi di Indonesia kita juga sedang dalam rangka krisis etika, krisis moral. Menurut saya ada yang jauh lebih penting ya, meskipun di sisi yang lain saya tidak menampik. Tapi kalau ada pemaksaan, kalau ada kemudian semua diharuskan, tapi prasarana dan sarannya itu tidak disediakan. Kalau pemerintah bisa menyediakan itu semua, bagus. Tapi kalau kemudian tidak, ini yang akan ada justru nanti ada gegar digital. Jadi itu pendapat saya, Pak. Gitu. Jadi artinya kita hormati pendapat itu, tetapi artinya kita lakukan sesuai dengan tata maksimal dan kalau saya lebih cenderung apa? Mohon maaf ini, guru-gurunya dulu, ya gitu. Guru-gurunya kita ajak dulu. Jangan sampai kemudian tahu-tahu Kementerian Pendidikan menerapkan kurikulum yang sama sekali kemudian memaksa anak-anak kita untuk belajar meloncat leapfrog dari apa yang ada sekarang, tetapi kemampuan dari guru-gurunya itu yang kemudian tidak kemudian mengalami upgrading terlebih dahulu. Saya lebih setuju kita bersama-sama bergerak, ya teman-teman guru meningkatkan kapasitasnya, ya sama seperti menggunakan Zoom ini, ya gitu. Kalau tidak ada pemaksaan dari COVID, mungkin guru-guru juga tidak. Jadi terima kasih Pak atas pendapatnya, saya hormati itu, tapi artinya kita sesuaikan kayak generasi tadi, sesuai dengan apa yang ada di hadapan kita. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih
Bang Roy penjelasannya yang tuntas. Pak Blianda cukup jelas ya. Ya, baik Ya, Bapak cukup Ibu. jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bapak Ibu Yanda. masih ada waktu. Silakan masih dibuka yang ingin bertanya. Silakan. Kalau masih ada, ya. Gitu. Sekali lagi kalau belum atau kalau tidak itu materi silakan. Ya, silakan Pak. Ahmadi boleh nanya? Ya, bagus ini materinya. Ya, silakan. Langsung ke Pak Jaidin. Ya, monggo Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Surya, menarik sekali tadi apa yang dijelaskan Bapak. Dari saya selaku guru PPKN, nilai-nilai pengamalan dari Pancasila ini tentu saja tantangan ke depan ini sangat berat sekali, Pak. Bagaimana kita tadi satu sisi teknologi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita, satu sisi juga tantangan ke depan, Pak. Anak-anak dengan semakin adanya teknologi, dengan gadget semacam itu, mereka tadi tuh nilai sosial kemanusiaannya dia individualis ya, tidak mau satu dengan yang lainnya. Kemudian bagaimana Pak untuk menghadapi ini semua yang ada ke depan dengan elemen-elemen tadi yang Bapak sebutkan, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, ya kan? Sehingga kita tetap pada jati dirinya Indonesia dengan teknologi yang ada. Itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, jadi Bapak dan Ibu, selain Mbak Jadi dan Bapak Ibu yang lain, inilah yang kita sebutkan dengan teknologi itu bisa jadi solusi. Ya, dulu kita mengajar Pancasila itu dengan menghafal. Tentu Bapak ingat, saya juga ingat, dulu kita ada pola 36 butir Pancasila, ya gitu. Kemudian kita ada pola 100 jam, 150 jam penataran P4, ya. Anak sekarang kalau dikasih itu pasti udah nggak tahan. Mereka lebih suka apa? Teknologi dimasukkan. Jadi, saya lebih berharap begini. Kita membutuhkan anak-anak yang kreatif, ya, pekerja-pekerja kreatif yang bisa menerjemahkan bagaimana konsep 4 pilar tadi. Saya kebetulan ketika di DPR kemarin, ya, itu saya sudah bukan lagi anggota DPR sekarang, tapi dulu kita DPR, saya menerapkan itu dalam melakukan 4 pilar, kalau sosialisasi 4 pilar. Jadi, tidak kita lakukan letter luck seperti menggunakan buku penataran, tidak. Tapi saya ajak mereka dengan teknologi. Saya gambarkan bagaimana Garuda Pancasila itu dengan animasi. Ya, kemudian bagaimana menerjemahkan sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial. Itu semuanya kita wujudkan dalam animasi, Pak. Jadi animasi menggunakan contoh-contoh yang ramah dengan target audiens kita. Ya, jadi kalau saya lagi bicara dengan misalnya teman-teman dari lingkungan atau komunitas otomotif, ya, gitu, untuk mengajar 4 pilar, ya, contoh-contohnya otomotif, sehingga mereka mendapatkan gambaran, oh, bagaimana ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, kita lagi touring, kemudian kita lagi touring, sudah masuk waktu azhar, sudah masuk waktu atau zuhur sebelumnya, atau misalnya kita waktu, dan kita kemudian berhenti untuk sama-sama memanjatkan doa, kita jaga hubungan tetap hablum minanas, tapi hablum minallah juga tetap kita jaga. Komunitas adalah hablum minanas, tapi hubungan vertikal adalah hablum minallah, dan itu kita wujudkan dengan animasi. Di situ pengamalan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia wujudkan dengan misalnya kalau otomotif itu mobilnya mogok, ya gitu. Terus kita ada saling bantu, ya, tahu ya, ada videonya, kemudian saya animasikan. Nah, dengan contoh-contoh, dengan menggunakan teknologi kan sekarang mudah, Pak, gampang gitu. Kalau dulu mungkin kita, wah, gimana cara syutingnya ya, susah, kita harus mahal gitu. Enggak, sekarang dengan menggunakan animasi cepat sekali. Demikian juga kalau kita bicara dengan komunitas yang lain, misalnya dengan komunitas pencinta burung, komunitas pencinta tanaman gitu, itu kita bisa ajarkan itu. Demikian juga dengan penggambaran bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI ini diserang dari mancanegara. Bagaimana misalnya kita menghadapi China yang luar biasa dikdaya sekarang. Bagaimana kita menghadapi klaim Cina dengan 9 dash line atau 10 dash line-nya. Dengan mereka Cina itu ingin membuat batas mereka tuh sampai ke bawah, dan itu akan berlawanan. Dan bagaimana sikap Indonesia? Nah, itu kita gambarkan. Ya, dengan bagaimana animasi peta, kemudian kita menggambarkan aturan dari UNCLOS, ya, aturan dari United Nation untuk batas laut internasional, itu malah masuk, Pak, kalau dengan teknologi. Jadi
teknologi adalah solusi, Pak Jadi dan Bapak Ibu semuanya. Dan dengan menggunakan itu akan diikuti oleh generasi muda. Ya, kalau kita lepas dari teknologi, kalau teknologi itu justru kita manfaatkan, sayang gitu. Di depan kita itu sekarang ada AI, ada artificial intelligence. Ya, kita bisa membuat contoh-contoh. Itu cukup dengan kita ketikkan saya ingin contoh. Tadi gambaran gemoy tadi, itu juga muncul dengan adanya teknologi. Jadi cukup kita masukkan ciri-cirinya, mereka menggambarkan itu. Kita nggak perlu repot-repot buat lagi sekarang. Sudah bisa terjemahkan. Belajar fotografi pun sudut-sudut pandang dengan menggunakan teknologi akan jauh lebih mudah. Jadi Bapak dan Ibu semua, ya, saya memang kalau ini berharap ya, kita jangan lepas, jangan malah ketinggalan dengan teknologi. Dan teknologi tidak harus mahal. Ini clear ya, teknologi tidak harus mahal. Mungkin banyak orang berkata, wah, pasti handphonenya Roy Suryo canggih. Enggak, Pak. Handphone saya sama dengan handphone Bapak Ibu semua. Ini handphone yang sudah generasinya mungkin generasi, kalau orang mengatakan handphonenya jadul. Yang penting kan bukan handphonenya. Yang penting kan apa yang kita pasang, aplikasi yang ada di dalamnya, dan bagaimana cara kita memanfaatkannya. Handphone yang puluhan juta kalau nggak ada isinya kan percuma, Pak. Gitu. Handphone saya ini harganya di bawah 2 juta, Pak. Gitu. Jadi artinya toh juga bisa kita manfaatkan. Kita juga bisa melakukan Zoom dengan baik, tidak ada masalah. Gitu. Nah, tapi itu tadi, insya Allah apa yang saya sampaikan tadi, jadi kita kumpulkan bagaimana Bapak dan Ibu mengumpulkan, Pak Jadi mengumpulkan datanya harus bagus loh. Itu yang penting. Big data itu bagus. Kalau big data kita bagus, informasinya bagus, nanti kita bisa membuat satu pengetahuan yang bagus. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu, Bapak terutama, kalau kita ingin mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia kita memperkuat 4 pilar kita, gunakanlah teknologi yang update, yang sesuai dengan zamannya. Animasi, kemudian kecanggihan teknologi, itu akan cocok. Dan ini kalau saya gunakan untuk ngajar, itu klik. Kalau enggak, Pak, kita ditinggalkan loh, Pak. Misalnya kita masih ngajar secara klasikal. Bapak dan Ibu masih ngajar, mohon maaf ini ya, kalau ada yang masih mengajar pakai papan tulis, pakai kapur gitu. Ya itu akan ditinggalkan pasti. Anak-anak kita pasti udah mereka lebih baik lihat gadget gitu. Nah, apakah kita harus melarang itu? Saya juga nggak setuju kalau misalnya ada anak-anak dilarang pakai gadget gitu ya gitu. Nggak, mereka boleh, tapi mungkin pada saat jam pelajaran mereka titipkan gadget itu misalnya di depan. Tapi kalau ada emergensi, mereka boleh ambil gitu ya. Tapi kemudian kalau perlu, kalau saya malah manfaatkan. Jadi tugasnya pun saya kasih dalam sebuah WA group ya. Saya kalau di kelas saya kasih WA group. Jadi supaya mereka asik juga dengan WA group dari sekolah, dari tugasnya saya kasih di WA group. Jadi kalau mereka nggak baca di situ, malah mereka akan ketinggalan. Jadi kita numpang teknologinya, Pak. Gitu. Jadi nyun sewu, mohon maaf. Prinsipnya kita balik. Jangan kita yang terhimpit teknologi, tapi kita numpang teknologinya. Insya Allah, Pak, 4 pilar akan tetap kita jaga, dan kalau kita masih kuat, kokoh, bertahan, generasi emas akan kita capai. Jangan ada di antara kita yang kemudian memanfaatkan ini dengan berbagai hal yang malah membuat negara kita terjun bebas dalam korupsi, nepotisme, dan juga yang lain. Itu, Pak. Jadi, matur nuwun. Makasih. Ya, terima kasih Bang Roy, penjelasannya sangat luar biasa. Bang Roy, kita minta closing statement terkait dengan Bang Roy, seorang ahli IT, tentunya bisa memberikan semacam warning gitu ya, karena guru juga jangan sampai terjebak masalah IT gitu ya, sehingga nanti kan ranahnya bisa ke ranah hukum, karena tema kita adalah pembelajaran bermakna. Makna itu ya kami pahami kita bermedsos yang bijak seperti itu mungkin. Ya, baik. Bapak dan Ibu, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT itu telah menganugerahkan kepada manusia itu kemampuan otak untuk berpikir. Memang ada yang mengatakan itu hanya teori, tapi kalau saya benar-benar percaya bahwa otak kiri dan otak kanan itu memang diciptakan untuk hal yang berbeda. Otak kiri untuk yang serius, otak kanan untuk yang kreatif. Manfaatkanlah bagaimana anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan sangat baik. Apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, apapun suku bangsa kita, itu kita tetap bisa menggunakan anugerah ini untuk kita guna sebaik-baiknya. Dan teknologi, nah ini yang penting. Teknologi adalah seperti pisau bermata dua. Memang kalau kita gunakan dengan bagus, itu akan sangat-sangat berguna untuk sarana edukasi dan informasi seperti ini. Tapi kalau tidak digunakan, itu justru akan menjebak kita. Banyak, kita nggak nutup kemungkinan ya. Banyak keluarga hancur karena teknologi juga.
putra-putrinya asik menggunakan gadget, sementara orang tuanya pun juga asik sendiri. Ini yang tidak boleh terjadi. Karena yang namanya teknologi itu digunakan untuk menyatukan, bukan untuk menjauhkan. Kadang-kadang di meja makan, kita bisa lihat suami istri ada sama-sama di meja makan, tapi pegang gadget masing-masing, yang satu WA kemana, yang satu WA kemana. Justru harusnya teknologi itu mendekatkan yang jauh, bukan untuk menjauhkan yang dekat. Satu prinsip yang harus tadi diingatkan adalah jangan sampai kita juga keburu atau cepat-cepat, asal cepat. Ya. Teknologi tidak butuh kita menjadi nomor satu dalam hal kecepatan, tidak, tapi keakuratan. Tetap upayakan kalau Bapak dan Ibu sebelum melakukan sharing, ya, sebelum melakukan berbagi, ya, saring dulu semua informasinya. Dan jangan lupa tadi yang sudah saya katakan, ini adalah teknologi itu hanya hubungan antar pertemanan saja, habluminanas, tapi tetap kita tidak melupakan habluminallah atau hubungan vertikal kita. Insya Allah Society 5.0 dengan komunitas generasi kelima, kita akan dimudahkan dengan teknologi, tapi juga kita juga bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia kita dengan Undang-Undang Dasar 1945, meskipun sudah diamandemen di 2002, tapi juga kita tetap berpegang pada dasar negara kita, Pancasila, dan lambang negara kita, Garuda, Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Bersatu-satu tapi tetap satu jua, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, kita bersatu dengan dukungan teknologi. Moga-moga bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat berkarya, selamat bertugas, dan terus berjasa Bapak dan Ibu, abdi negara kita, guru-guru yang sangat-sangat mulia, ya. Insya Allah Tuhan bersama kita seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hadiah untuk Bang Roy. Siap. Ya, izin untuk berpantun. Burung camar terbang di angkasa, hinggap di dahan pohon belimbing. Terima kasih Bang Roy Surya tercinta. Materinya penuh ilmu dan bimbingan cemerlang. Ya. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Izin, nanti saya juga sebentar lagi live karena jangan lupa Bapak dan Ibu, kalau ada waktu nanti malam jam 8 saya ada di iNews bicara soal judi online yang sangat kita. Ya, mohon judi online ini juga harus kita berantas. Gitu. Terima kasih. Ya. Baik, Bang Suryo, terima kasih. Ya, semoga sehat walafiat, bisa ketemu lagi. Ya, sangat bermanfaat materinya. Baik, Bapak dan Ibu. Siap. Pak Roy, sebelum live, bolehkah nanti ada dokumentasi Pak bersama peserta? Oh iya, foto dulu. Ya. Ditutup dulu oleh Pak Ahmadi ya Pak. Ya. Moga-moga Pak Ahmadi. Ya. Ya, baik, Bapak dan Ibu. Terasa kurang kalau saya ya. Waktu 1 jam itu sangat cepat sekali. Kita sangat sangat menikmati jadi materi dari Bang Roy ya. Mudah-mudahan kita nanti moga-moga bisa kapan-kapan ketemu langsung Pak Ahmadi. Kalau ketemu langsung lebih asik lagi. Siap. Iya. Saya datang saya sowan ke SMP 198 ya. Nanti kita ketemu langsung dengan guru-guru dan siswa di sana, itu pasti lebih asik. Ya. Siap Bang Roy. Ya. Siap. Dari saya sebagai moderator ya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dibukakan pintu maaf. Mohon maaf juga Bang Roy atas tutur kata saya yang mungkin kurang pas ya. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke MC kita yang cantik ya, Ibu Tiara. Baik, terima kasih luar biasa. Narasumber luar biasa dan juga moderator yang luar biasa ya Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Bapak Roy Surya dan juga Bapak Ahmadi sebagai moderator. Baik Pak Roy, sebelum Bapak live doa atensi sepertinya sudah terjawab ya Pak. Yang pertama, ada yang japri saya Pak, memungkinkan atau tidak suatu saat Pak Roy offline datang ke komunitas belajar tempat tugas kita masing-masing Bapak. Jadi bukan hanya di 198 khususnya yang di Jabodetabek. Insya Allah, pasti. Ya. Memungkinkan ya Pak? Oh baik. Bisa menghubungi Bapak langsung lewat nomor HP yang tadi Bapak share ya. Nah, catatan Bapak Ibu. Ya, jikalau tempat tugas Bapak Ibu ingin mengundang Bapak Roy Suryo sebagai narasumber, tentunya di komunitas belajar tempat tugas Bapak Ibu, silakan hubungi nomor yang sudah tadi Bapak Roy Suryo share. Terima kasih Bapak. Kemudian terakhir, Ibu Niswa mohon di spotlight untuk Bapak Roy Suryo. Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang berbahagia, jikalau ingin
berfoto bersama gitu ya. Kapan lagi satu layar dengan Bapak Roy Suryo gitu ya. Kalau saya ibu Pak, seperti yang tadi Bapak bilang, kalau ibu kan sukanya selfie. Saya izin selfie sama Bapak Roy Suryo ya Pak ya. Bapak Ibu yang berbahagia, silakan buka kameranya. Kita nanti share bareng-bareng ya Bapak Ibu, karena di satu layar itu terkadang beda-beda pesertanya gitu ya, ataupun partisipannya. Jadi Bapak Ibu silakan dibuka layar kameranya, kemudian boleh SS ataupun dokumentasi dengan HP Bapak Ibu. Bapak Roy Suryo sudah menunjukkan log sign Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menunjukkan log sign-nya sambil di SS ataupun dengan handphone Bapak Ibu ya. Siapkan senyum terbaik Bapak Ibu. 1, 2, 3, senyum. Oke. Cukup Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin berselfie bersama narasumber yang luar biasa pada siang hari ini? Kapan lagi satu layar dengan Bapak Roy Suryo gitu kan? Ya. Ya. Nanti malam silakan motret di iNews. Oh, siap. Keluar di iNews terus di selfie gini dengan di iNews. Iya. Siap Bapak. Iya. Mungkin cukup ya Bapak Ibu ya, sudah foto bersama dengan Pak Roy. Izin sebelum Bapak live, pantun lagi ya Pak dari kita peserta webinar pada siang hari ini. Pulang kampung ke Kabupaten Pati. Cakep. Paling enak bersama saudara bancakan. Ya. Untuk Pak Roy Suryo yang baik hati, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih, luar biasa. Kita bikin log sign Bapak Ibu untuk Pak Roy Suryo sebelum Bapak Roy Suryo live. Terima kasih Bapak. Dadah mungkin dengan Pak Roy Suryo. J, Ibu dan Bapak, terima kasih sekali lagi. Live ya, lain waktu ketemu secara langsung. Ya, Bapak, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya untuk Bapak Roy Suryo. Kami doakan Bapak selalu sehat. Sama-sama Bapak, terima kasih. Baik.